kabar semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi seperti biasa sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita belajar dulu supaya diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين. Terus kedua, tentunya pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar masalah Al-Quran tidak ubah pertama, kemudian disusul dengan fungsi Al-Quran. Oke, ada yang tahu masih ingat apa fungsi Al-Quran di manusia? Bagi kita sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan landasan hukum dan kehidupan. Oke, itu di antara fungsi-fungsi Al-Quran. Oke, baik. Sekarang kita mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kita berbicara masalah isi kandungan dalam Al-Quran. Di antara manfaat kita belajar isi atau kandungan pokok Al-Quran ini, kita tahu dalam Al-Quran itu kan apa saja yang termaktub. Dia berbicara masalah apa? Seperti kalau kita bilang itu ada landasan hukum, ada landasan kehidupan. Apa saja yang dibahas tentang masalah landasan hukum? Itu membahas masalah itu semua. Ketika kita tahu itu, maka ulama-ulama itu kan seperti itu. Contoh misalkan Ibnu Firnas, dia mau buat apa? Pesawat. Temanya kemana? Al-Quran. Rujukannya, artinya apa? Ilmu itu sudah berasal dari Al-Quran. Jadi tidak hamba, Al-Quran itu berisi semua ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat mengidentifikasikan pokok-pokok isi Al-Quran. Tujuan kedua, peserta didik dapat menunjukkan ayat terkait dengan pokok isi Al-Quran. Ayat masalah muamalah, masalah apa saja, masalah ibadah apa saja seperti itu ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Itu diantara tujuan yang akan kita capai adalah pembelajaran kita ini. Dalam Al-Quran ada sebanyak 6 poin yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang berikutnya akhlak, dan seterusnya hukum, yang kelima sejarah, dan keenam adalah sains dan teknologi. Untuk memperluas kajian kita, silakan diberikan kepada 3 kelompok. Ya, kelompok telah dibagi seperti biasa. Nanti saya kasih temanya, sehingga setiap kelompok akan menjelaskan, mempresentasikan bahan-bahan yang saya berikan sebentar lagi. Oke, silakan. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang kedua ya. Baris. Nutulannya siapa? Yang menulis? Oke, Baris. Nah, kelompok kalian carilah ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah tema akidah dan ibadah serta muamalah. Oke? Kelompok kedua, siapa ketua? Pecan. Padang sebagai apa? Anggota. Ini sebagai siapa? Penulis. Kamu presentasi. Jadi tugasnya carilah ayat Al-Quran berkenaan masalah tema akhlak dan hukum. Jadi sebutkan di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat mengenai akhlak. Di antaranya 1, 2, 3. Begitu juga dengan hukum. Oke, berikutnya yang kelompok ketiga siapa tuh? Abdul. Ini sebagai presentasi. Ini yang nulis. Oke, bisa. Kalian tolong cari tema mengenai sejarah dan teknologi.
Ada yang mau tanya kan? Faris? Hah? Pertanyaan tadi? Ada belum? Ini Ustaz, apa Al-Quran tidak menjadi landasan dalam landasan hukum di negeri kita? Oke, bagus sekali. Kalau kita Faiz bertanya kepada kita semua, yang pertama, kenapa di dalam negara kita Indonesia tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum? Oke, nanti kita jawab, itu terakhir. Lain ada yang menanyakan? Bang Faris? Kan ini kan Al-Quran itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak Manusia. kaum Quraisy pada masa itu. Kaum Quraisy pada masa itu. Al-Quran. Al-Quran. Aja dong, nanti kita jelasin. Karena untuk memperbaiki akhlak juga, misalnya nggak kayak nggak butuh ibadah gitu, lebih harus ditemakan. Kenapa harus diutamakan akhlak daripada ibadah? Oke. Udah dua pertanyaan. Oke. Berikutnya. Kan tadi kata si Faris kan dengan aturan untuk negeri ini. Kalau misalnya kita nggak buat itu apa hukumnya? Kita tidak menjadi golongan dua atau tekanan di negara. Oke. Nah, berarti ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, Faiz bertanya, mengapa Indonesia tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan? Kenapa harus undang-undang dasar 45? Bisa mulai Faris mau tulis bersama. Faris, kenapa Al-Quran itu mendahulukan akhlak daripada ibadah? Ya, kenapa justru kita menggunakan akhlak? Oke, yang ketiga, apa hukumnya ketika Indonesia ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum? Itu nanti kita jawab, karena materinya ada di kalian. Kalian pelajari dulu, nanti sesi menjawab dari kalian juga yang akan menjawab pertanyaan itu. Oke, silakan. Oke, dalam kerja kelompok dibutuhkan kerjasama ya. Itu menjadi satu penilaian. Kerjasama, sama-sama kerja. Ya, saling membantu, kerjasama itu semua. Disiplin, tanggung jawab menyelesaikan soal. Presentasikan apa saja informasi yang dapat diperoleh. Dan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep akhlak dan hukum. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38 yang akan dibacakan oleh Muhammad Asgar kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin-nasi husna. Yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Yang kedua ada pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah yang mengatur perilaku masyarakat. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam tertinggi. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini membuat 3 komponen hukum dasar, termasuk hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah. Secara keseluruhan, terdapat 4 sumber hukum dalam Islam, antara lain Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad,
dan ulil amri, pemegang kuasa di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kan sudah dipresentasi semua. Oke, sekarang saya mau menguji sejauh mana Anda memahami materi. Bagaimana kita mengujinya? Dengan 4 pertanyaan yang 3 tadi. Ya, yang pertama kalau kita bertanya, mengapa Indonesia tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum? Pertanyaan kedua, oke, kita lihat ya, apa hukumnya ketika kita tidak memegang kepada Al-Quran sebagai landasan hukum? Pertanyaan ketiga, mengapa Al-Quran mendahului akhlak dengan ibadah lainnya? Ada yang menjawab? Indonesia tidak menggunakan Al-Quran sebagai landasan hukum. Kenapa? Kenapa negara kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum? Karena kan Indonesia ini penduduknya bukan orang Islam aja, ada yang orang Kristen, orang Hindu, orang agama lain besar. Jadi supaya kita ada toleransi, jadi jangan Al-Quran aja besar. Jadi dibuatlah undang-undang sebagai landasan hukum Indonesia. Oke. Lain ada mau tambah? Oke. Kalau bisa saya tambah seperti ini. Yang pertama, kenapa ini ruang lingkupnya Indonesia, jangan dibandingkan dengan negara lain. Karena beda negara beda hukumnya itu. Indonesia pertama landasan hukumnya bukan Al-Quran, yang bukan negara Islam. Itu dalam aspek tata negara. Tapi dalam hal ibadah, ketika kita berumah Islam harus taat karena hukum Islam. Cara beribadah seperti orang Islam itu harus ikut Al-Quran. Itu harus ikut Al-Quran. Secara mutlaknya memang tidak bisa. Karena kita bukan landasannya. Kecuali misalkan ada daerah-daerah yang istimewa seperti Aceh, dia menerapkan kanun syariat Islam, jadi ikut panduan syariat Islam seperti rajam dan sebagainya. Itu ada pengistimewaan. Ya seperti itulah. Oke, yang ketiga, ini yang lebih menarik lagi. Kenapa Al-Quran itu mendahulukan akhlak dari ibadah? Gitu pertanyaannya. Kenapa harus akhlak dulu? Kenapa Rasulullah pada saat itu memilih akhlak? Kenapa? Kenapa tidak langsung salat? Karena posisi budaya pada saat itu ketika datang agama baru disuruh puasa terus. Yang sudah beriman sekian tahun saja disuruh puasa masih ada yang tidak, masih ada apa? Apalagi ketika Rasulullah membawa ajaran pertama kali, dalam dasar harus salat 5 waktu. Dalam ajaran Islam harus puasa 1 bulan. Kira-kira orang mau masuk Islam atau tidak? Tidak. Makanya dengan akhlak. Artinya ketika akhlak itu sudah datang, ada sudah terjadi kedua, baru dibarengi dengan ilmu. Maka al-adabu bukan ilmu. Namun ilmu itu mafatih akhlak. Ilmu itu kunci mendapat akhlak. Jadi harus barengan. Ilmu harus ada, akhlak juga harus. Namun ketika digabungkan, ilmu sudah ada, akhlak sudah ada semua. Ketika digandeng dua, akhlak lebih tinggi, adab. Ada orang berilmu banyak tinggi kan, tapi dia tidak menghormati yang lainnya dalam perusahaan itu dianggap tidak sesuai. Artinya gini, kalau direlitkan dengan sholat ada semua, tapi ketika mau makan ambil punya orang. Apakah itu tanhan fahsyawan munkar? Tidak. Makanya sholat itu kalian dibagi bermacam-macam. Sholat di dalam sholat dan sholat di luar sholat itu banyak lagi. Makanya dalam konteks yang ditanya oleh Faris, pada saat itu memang harus akhlak yang didahulukan. Maka kalau kalian membaca sejarah, seberapa banyak orang masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Yang paling terkenal yang kalian pernah dengar cerita itu masalah orang Yahudi. Saya masih ingat yang cerita ketika sudah diduga, sudah dijanji jadi Rasulullah masih. Itu bagian ibadah atau akhlak? Poinnya apa? Dia masuk. Kesimpulannya, jadi dalam Al-Quran itu secara umumnya terdapat
6 materi yang terpapar. Yang pertama masalah akidah, kemudian ibadah dan muamalah, ketiga akhlak, keempat hukum dan ibadah ya. Berikutnya masalah sejarah, kemudian sains dan teknologi. Itulah yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi selaku kalian siswa-siswa ini, untuk kedepannya ketika ada permasalahan masalah akidah, cari di dalam masalah muamalah, macam mana salat yang benar, cari di dalam. Oke, saya anggap cukup sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Saya panggil sampai di sini. Terima kasih banyak. Silakan LKPD-nya itu tugasnya diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.